BPH itu pembesaran prostat jinak atau sering dikenal dengan istilah BPH. Dalam hal ini adalah pertumbuhan berlebihan dari prostat yang bersifat jinak dan bukan kanker. Pembesaran prostat jinak ini merupakan salah satu penyakit pada usia lanjut atau usia tua dan umumnya diderita oleh kebanyakan pria berusia di atas 50 tahun. Jadi kakak penyebab utama BPH itu dapat berupa perubahan aktivitas hormonen yang berhubungan dengan usia produksi. Hormon androgen akan menurun seiring pertambahan usia sehingga terjadi ketidaksinambungan antara kadar androgen serta estrogen dan kadar dihidroestrogen yang tinggi. Selain peningkatan kadar dihidroestrogen dan proses penuaan, ada pun beberapa hipotesis yang dapat diduga sebagai penyebab timbulnya BPH. Yang pertama itu kayak adanya perubahan kesinambungan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Yang kedua, peran faktor pertumbuhan sebagai pemicu. Yang ketiga, meningkatnya lama hidup sel-sel prostat. Dan yang keempat, teori sel sistem mineral. Selain itu juga ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi BPH, contohnya tuh faktor genetik, kedua tuh faktor sindrom metabolitik, yang ketiga diet, yang keempat alkohol, yang kelima aktivitas fisik, yang keenam merokok, yang ketujuh disfungsi seksual, yang kedelapan perbedaan ras, dan hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya penyebab BPH. Ya, gejala pada BPH itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu gejala iritatif. Itu contohnya pasien menunjukkan gejala peningkatan frekuensi buang air kecil. Contohnya itu kayak nokturia, urgensi kemih, rasa terbakar saat buang air kecil, dan itu gejala berkemih atau doskultif. Pasien menunjukkan gejala penurunan aliran urin dan pemusnahan kandung kemih tidak tuntas. Gejala atau perubahan yang disebabkan oleh BPH juga di dalam kandung kemih dapat dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu fase pertama yang ditandai dengan obstruksi yang dikompensasi oleh peningkatan aktivitas otot detersor yang mengakibatkan pengosongan kandung kemih tidak tuntas, dan fase kedua itu ditandai dengan berkurangnya aktivitas dari kontraktilitas atau detrus. Penanganan atau pengobatan BPH itu dapat dilakukan. Yang pertama itu kita harus waspada. Waspada itu bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup pasien, meliputi edukasi. Yang kedua, modifikasi gaya hidup, penurunan berat badan, peningkatan aktivitas fisik, pembatasan kafein dan alkohol. Yang kedua itu modifikasi gaya hidup. Yang ketiga, konseling risiko BPH, insufisiensi ginjal, uropati, obstruksi, ICK berulang, dan komplikasi lainnya. Yang kedua itu farmakologi, dan ketiga pembedahan. Ya kakak, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan apakah kakak adalah lesion yang berada di dalam kemih. Kira jaring hanya terdapat pada pria dan tidak ditemukan pada wanita. Penjara prostat mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria sedang pubertas dan tidak memiliki usia sekitar tahun. Terima kasih. Semoga bermanfaat.